Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan channel saya Ari Garmono. Saya akan selalu berusaha untuk menampilkan tokoh-tokoh yang fenomenal di Lombok ini gitu. Dan untuk episode pertama saya akan menampilkan seorang yang di Lombok sudah, bukan hanya di Lombok ya, di Indonesia bahkan sudah sangat terkenal gitu. Dia adalah Kang Ari Julian. Terima kasih Ari. Kumaha Kang Ari Julian. Dama. Dulu itu pas band tahun 94 ya. Itu albumnya Fall Through the Slab gitu. Terus itu diklaim banyak orang sebagai album musik indie pertama gitu. And you do that jauh sebelum itu. Tahun berapa Kang? Tahun 88 tuh udah bikin album ya. Dan kaset. Album kaset. Itu bikin album kaset itu dengan major label atau gimana? Ya label sendiri, bikin label sendiri, bendera kan, sendiri. Waktu itu kan padahal kan lagi rame-ramenya orang bikin album dengan label ya, major label ya. Terus kenapa memilih sendiri gitu? Ya karena kenyataannya sudah sejak sebelumnya saya sudah mendapatkan sebuah kenyataan bahwa musik saya memang tidak bisa diterima di industri itu. Memang saya sadar bahwa saya bukan berada di posisi yang difavoritkan banyak orang gitu. Saya sudah tahu bahwa musik saya adalah musik yang tidak sepopuler yang lain karena memang tidak semua orang suka dengan musik saya, tapi ada gitu. Nah, tapi pernah nyoba masuk ke major label nggak? Pernah saya ya? Bukan saya yang masukkan, tapi ada teman yang dia juga ya anggap aja dari kalangan selebritis lah. Dia sangat antusias dan yakin gitu bahwa saya itu bisa melalui jalur dia seperti apa. Tapi kan pada kenyataannya ketika saya datang ada waktu panggilan waktu itu ya dan ke Jakarta dan sebagainya. Dan di sana memang akhirnya si label itu menyatakan kepada teman saya yang selebritis ini bahwa padahal dia sudah menerima kita, maksudnya saya pengen ketemu dengan ini gitu, Ari Julian gitu. Ya oke, saya diantar oleh dia dan dengan beberapa teman yang juga ya selebritis lagi. Dan ketika sampai sana dia menyatakan bahwa kalau kamu yang rekaman sebagai selebritis, segagal apapun, kamu punya nama dan secara komersial kita masih aman. Itu album solo ya? Saya album solo. Padahal dulu kan masuk dalam sebuah grup band folk ya? Ya itu sebetulnya gini. Jack Daniel ya? Ya kalau itu tahun 87 ya? Tapi kan kehidupan saya ini kan mulai dari saat itu tuh ada terbagi dua sesi. Sesi yang pertama ketika bermain musik sebagai mata pencaharian, yang sisi lain saya bermusik sebagai berkarya sekaligus kalau memungkinkan untuk menghasilkan ya nggak apa-apa. Kalaupun nggak, tetap ini panggilan jiwa saya harus berkarya gitu. Oh gitu. Jadi sekarang yang ketika dikedepankan untuk rekaman itu atau untuk membuat produksi itu ya yang orisinal ini. Memutuskan untuk indie karena kemudian menyadari bahwa major label tidak bisa mengakomodasi karya-karya Ari Julian. Sebetulnya nggak terlalu begitu. Jadi mereka itu ada beberapa yang mereka suka dengan kekaryaan saya. Yang dianggap komersil. Ya, yang komersil ini. Tapi bukan ke karya saya. Tapi dia lebih ke materi suara saya, dia suka. Tapi pernah ada ini dengan peristiwa yang lain, dia bilang, mau nggak Ari Julian menyanyikan lagu orang lain? Dan saya bilang terima kasih, tidak usah gitu. Oh karena itu? Ya itu salah satu kasus lain. Nah kasus yang saya bilang tadi ketika saya diantar oleh teman saya selebritis itu, ketika kesana itu lanjutan ceritanya ketika dia ketemu dengan produser dan produser itu bilang tiba-tiba kepada dia bahwa kalau Anda yang rekaman karena Anda selebritis dan tidak sukses pun aman, tapi Ari Julian ini siapa? Nah, walaupun dia sendiri bilang bahwa Ari Julian ini dia punya alasan kenapa dia punya alasan-alasan mendukung yang kira-kira bakal bisa dikomersialisasi gitu ya. Betul. Tapi karena dia akhirnya memutuskan wah saya berat gitu, tapi
dari indikasi yang saya lihat, pada akhirnya kelihatannya bisa jadi si produser ini akan mengalah kepada si selebritis ini karena dia mungkin akhirnya yakin, dan akhirnya bisa jadi saya juga akhirnya menjadi rekaman. Nah itulah yang saya tidak mau, karena saya rekaman hasil dari sebuah paksaan seorang selebritis kepada produser, itu yang saya tidak mau. Saya ingin kalaupun dia mau, itu mau karena memang setulus hati dia mau menerima saya apa adanya. Tapi enggak gini, banyak kasus di zaman itu, di saat-saat itu tuh produser juga banyak yang gambling, maksudnya dia banyak mengeluarkan artis-artis baru, genre-genre baru yang kita nggak sangka-sangka bakal meledak. Itu memang ada. Misalnya Nike Ardilla pada saat itu kan, gitu. Cuma kan persoalannya, ya ini kan hanya persoalan kasus per kasus ya. Jadi ini kebetulan saya ketemu sama produser yang seperti itu. Tapi mungkin bisa jadi di saat itu juga ada sebetulnya produser yang bisa sepenuhnya percaya kepada saya. Cuma memang bukan nasib saya ketemu sama orang seperti itu kan. Tapi pada akhirnya saya juga bersyukur saya bertemu dengan kasus itu. Karena bagi saya bersyukur karena saya memasuki dunia indie itu adalah surga bagi saya. Wah, ketemu sebuah dunia baru yang saya di situ bisa explore apapun gitu. Tapi walaupun pada akhirnya ketika sekarang saya mengklaim saya tidak terlalu tertarik dengan istilah indie ini. Itu nanti lagi ceritanya. Ya, tapi udah terlanjur menjadi brand. Ya, terserah. Brandnya Ari Julian. Terserah. Cuma bagi saya karena di sini kenapa saya bilang begitu? Karena ada sebuah fenomena ketika pergeseran pemahaman indie itu yang jadi ketika maraknya indie yang di zaman tadi pas band dan sebagainya itu kan maraknya indie, gerakan indie di mana-mana. Tapi sayangnya ketika itu makin besar, banyak juga orang yang terlibat di indie itu tidak paham dengan istilah indie itu sebagai sebuah gerakan. Apa perbedaan pergeseran itu gitu? Kalau dulu apa, sekarang apa? Jadi kalau dulu yang awal-awal yang saya paham, indie itu kan kependekan dari independen. Karena kita mau independen karena tidak bisa diterima di major label. Ya independen aja sendiri kan. Ya. Terus sekarang? Nah, ketika sekarang maraknya orang-orang musim indie, semua indie, itu kan otomatis secara pada kenyataannya banyak masyarakat yang akhirnya menggemari indie ini dan itu mengurangi porsinya orang-orang industri kan. Aduh, kita udah banyak yang indie nih, industri udah berkurang kan. Hebatnya orang industri, ya dia segala pun didagangkan. Istilah indie pun sama dia didagangkan, dan itulah yang terjadi. Istilah indie pun didagangkan. Jadi kan, ayolah indie sama saya. Jadi banyak orang yang indie itu, dia wah kita rekaman nih sama label. Dia udah lupa lagi dengan, atau mungkin dia tidak mengerti dengan istilah indie itu. Jadi udah nggak indie lagi dong. Makanya, kalau saya begitu. Tapi kan kalau produser kan nggak mau tahu dia, kan? Karena saya pernah melihat ada produk-produk indie 10, top indie 10. Iya. Ngapain dong? Saya ingat itu tuh. Nah, ngapain dia pakai label? Kenapa harus pakai kalau pakai label kenapa harus nyebut indie lagi? Kalau indie bagi saya bikin label sendiri, itu indie. Iya benar sih. Nah mungkin saya lebih bisa hormat dengan yang dilakukan sama siapa bandnya namanya? Mocha. Ya Mocha. Fast Forward itu saya lebih mengakui itu indie yang sebenarnya karena dia memang bergerak indie dan produsernya pun indie dan benderanya indie dan dia mengklaim indie dan ketika dan gila loh indie tetap gitu. Secara komersial juga albumnya itu seingat saya di atas 100.000 untuk ukuran indie itu luar biasa. Jadi kalau misalnya sebuah album yang diproduce oleh major label itu 100.000 itu mungkin ke artisnya berapa persen, ini mungkin bisa 2-3 kali lipat ke artisnya. Jadi secara komersial ketika dikelola secara independen tetapi bisa menghasilkan pangsa pasar yang sama atau mungkin lebih besar dari major label, bisa kaya. Kenapa enggak kan gitu kan. Tapi kan itu kan ada syaratnya bahwa ketika orang yang mengolah indie itu paham dengan gerakan dengan manajemen yang baik. Ya. Kalau tetap indie kalau nggak dia punya manajemen yang baik nggak akan dapat secara komersial ya. Tapi sekarang dengan runtuhnya major label, porsi dari musisi-musisi indie ini menurut saya malah lebih besar tuh. Iya dan nggak perlu lagi kata indie.
itu dia, itu yang saya mau sebut. Makanya saya bilang saya nggak perlu dikata indie. Kita bisa rekaman di rumah, Betul. kita bisa cetak sendiri dengan Itulah. printer di rumah. Dan bahkan gitu kan. ketika menjelang keruntuhan Dan sekarang kan udah mulai makin Iya. bergeser lagi nih, udah nggak cetak CD atau cetak kaset lagi, orang bisa masuk lebih ke cepat Spotify, lagi, revolusioner lagi. lebih revolusioner lagi gitu. Iya. Jadi memang ada pergeseran. Ini pergeseran apa nih? Pergeseran industri atau pergeseran media sebenarnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Industri dan teknologi ya, Iya, teknologi. Dan juga apa namanya, kesadaran orang akan sebuah perubahan yang besar. Jadi ketika sekarang teknologi sudah mengakomodir semua itu, dan ketika itu meruntuhkan yang namanya industri rekaman. Dan di sisi lain, kalau menurut saya juga ini akhirnya pada akhir ketika keruntuhan yang saya bilang industri itu memperlihatkan ketidakberdayaannya dengan kita lihat contohnya ketika banyak artis-artis itu yang sekarang menitipkan produknya di bisnis misalkan seperti gerai ayam goreng dan sebagainya. Itu kan bukti bahwa itu kan yang dilakukan oleh indie zaman dulu. Ya, sekarang dilakukan oleh orang-orang yang dulunya industri gitu kan. Dan sekarang masa itu udah lewat. Udah juga. lewat juga. Dan sekarang udah enggak. Dan makanya kenapa saya tidak tertarik dengan istilah indie itu? Makanya saya lebih tertarik dengan gerilya. Karena bagi saya pergerakan independen ini maksudnya artinya dari diri saya sendiri, saya merasa ada pergeseran pemaknaan atau memahami pergerakan saya pribadi gitu. Sekarang lebih ke gerilya. Artinya gini, Kang Ari. Tadinya saya itu bergerilya, berindi, dan bergerilya itu adalah untuk kepentingan saya untuk mencapai karya saya kepada orang lain kan. Iya. Saya bilang tadi. Tapi ketika pemaknaan gerilya ini semakin kesini, saya itu semakin punya pemahaman yang lebih luas bahwa saya sekarang malah sudah tidak terlalu peduli dengan karya saya sendiri sebetulnya. Nah, maksudnya artinya gini, saya tetap menghargai karya saya sendiri. Iya. Dan saya percaya ini karya saya. Iya. Tapi maksudnya bukan menjadi fokus utama saya. So? Fokus utama saya adalah gerilya itu sebagai sebuah sikap, bukan sebagai sebuah usaha untuk mencapai yang saya bilang tadi, karya saya sampai audiens. Bukan hanya itu hanya salah satu dari kasus. Wow, udah jauh lebih luas lagi. Apa saja yang digerilyakan? Banyak yang digerilyakan. Jadi istilahnya gini. Salah satunya yang saya upayakan sekarang, kenapa saya bikin namanya konser gerilya kemana-mana, bikin tour gerilya itu, saya kan menghampiri banyak ruang-ruang, tempat-tempat teman-teman yang juga punya semangat yang sama, tapi dia punya keterbatasan. Dan saya di sana meyakinkan bahwa nih, saya yang nggak punya apa-apa aja bisa bergerak, kamu juga harus bisa bergerak. Udah pernah gerilya kemana aja? Ya banyak sih. Tur gerilya itu sudah saya lakukan sejak tahun 2000. Sampai sekarang itu saya punya tur gerilya setiap 2 tahun. Itu yang sampai sekarang sampai yang ke-10. Ya, 10. Dan itu lakukan di beberapa kota di Jawa, kemudian juga desa. Beberapa gunung, dan Siapa yang nonton? nah itulah akhirnya ada pergeseran saya memahami penonton ini. Iya. Bahwa saya percaya yang nonton itu bukan hanya manusia gitu. Saya bukan ingin mencari-cari sebuah alasan, tapi memang saya ada panggilan saya ingin melakukan itu. Makanya akhirnya saya juga melakukan namanya silaturahmi antar gunung. Ketika yang terakhir saya lakukan antara Gunung Tambora dengan Pyrenea di Prancis misalkan. Itu kan salah satunya. So you're going to Perancis ya? Ya, di sana di atas salju Pyrenea itu. Di atas salju Pyrenea Ya, itu kita Kang Ari melakukan konser. Ya, proses ritual tanam puisi namanya. Nah, situ saya menyanyikan banyak karya dan sebagainya. Dan saya tanam di sana puisi-puisi teman-teman yang dari Indonesia, keluhan mereka, curhat mereka, kecintaan mereka terhadap apapun, siapapun atau apapun. Saya bahkan menanam juga rambut gimbalnya Pauks Iben juga di sana. Oh iya. Juga menanam daun kering dari ibu rumah tangga yang sudah menyimpan daun kering depan rumahnya 2-3 tahun. Tolong tanam di sana ya, saya tanam. Karena ada satu kebanggaan bahwa ketika saya pulang, mereka bahagia ketika mereka tidak bisa datang ke Eropa, tapi ada sesuatu yang ditanam di sana. Nah itu, jadi ada spirit untuk bisa berbagi kebahagiaan kepada semua orang dengan keterbatasan ini, gitu aja. Sebetulnya itu aja yang saya ingin. Rencana berikut mau kemana? Ya nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi itu nggak pernah by design ya? Nggak pernah by design. Jadi itu manajemen Allah aja gitu. Jadi kalau memang kebetulan ada rezeki, Bapak adiknya Agi ya?
Bahasanya manajemen Allah. Ya, Dekat-dekat ya. manajemen kolbu soalnya itu. Ya, ya habis mau gimana lagi gitu. Kita udah merasa apa ya? Saya itu merasa bahwa saya tidak punya beban lagi. Kalau dulu awal ketika kita masih berambisi untuk ingin ke major dan sebagainya, kita kan ingin ketemu audiens dan sebagainya. Sekarang saya main musik dengan tiada orang pun juga saya harus bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri gitu. Bahwa saya main baik bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri gitu. Kan kita berkarya itu untuk diapresiasi oleh orang lain. Betul. Kalau memang itu kebetulan bisa diapresiasi oleh orang lain. Tapi kan kalau kita diapresiasi orang lain bukan berarti juga kita harus mengabaikan diri kita sendiri. Kalau bagi saya kita memainkan sesuatu itu harus kita pun juga merasa nyaman dengan yang kita sampaikan. Kita nyaman, itu sudah automatically orang juga orang merasa akan nyaman gitu. gitu. Iyalah, kelihatan tuh gestur orang yang nyaman di panggung dan enggak tuh kelihatan. Iya. Ya, itu apa ya, kayak resonansi dari si artisnya itu ya kepada audiensnya gitu. Feedbacknya pasti begitu. Dan banyak hal yang saya dapatkan dari perjalanan gerilya itu gitu. Jadi saya senangnya ketika saya main di hutan, ada perenungan, main di sana, dan akhirnya ada sebuah kesimpulan bahwa ternyata menarik gitu, bahwa ada satu sudut yang menarik. Saya pernah baca karena baca juga ya. Baca dari ada bukunya siapa nih? Inayat Khan. Itu yang bilang bahwa bagi dia puncaknya, karena ini dia salah satu torekat yang sangat mengutamakan musik itu sebagai media dia untuk dekat dengan Tuhan. Dan dia di situ menyatakan bahwa musik meditatif itu ya. Dia menyatakan musik ya semacam musik dzikir lah, tapi untuk musik, tapi lewat musik gitu ya. Dia dekat. Dan situ bahwa bagi dia tahapan yang paling tinggi itu adalah ketika kita bisa bermain musik tanpa harus bermain musik. Asih. Itu yang saya sendiri mungkin masih agak terpoin. Wah, gila ini gila. Itu udah level tasawuf banget ya. Ya saya pikir itu menjadi inspirasi yang menarik gitu. Walaupun saya belum sampai ke sana juga, saya juga tetap harus berbagi kepada orang. Kalau saya sih lebih juga banyak fokus sekarang ini sebetulnya berkarya aja gitu. Berkarya karena ketika saya ketemu dengan banyak orang yang bukan hanya musisi, misalkan dia orang rupa, teater atau apapun juga, itu banyak hal yang bisa memberikan saya juga satu pencerahan bahwa berkesenian itu luas, udah tidak perlu dibatasi. Saya mau apapun gitu. Jadi kesenian itu ada di mana-mana dan itu siapa saja bisa melakukan. Iya, bisa melakukan itu. Dan tapi gini ya, idiom-idiom yang sering kali Kang Ari sebut itu ya udah lakukan aja, berbuat aja, berkesenian aja dan sebagainya itu. Itu kemudian secara musikalitas ada yang menanggapinya itu secara keliru gitu, sehingga dia mengabaikan skill, dia mengabaikan pakem-pakem dalam bermusik. Udah yang penting gue main aja gitu. Padahal kan tujuan musik itu kan membangun keindahan gitu. Betul. Ketika orang tidak mempelajari musik itu secara dasar-dasar musik gitu saya pikir nggak bisa tercapai tujuan-tujuan itu. Jadi kan tetap harus dia punya basic yang cukup bagus gitu. Sebenarnya kalau menurut saya basic yang paling utama itu adalah kita memahami, kita punya referensi dan memahami kita ini tahu diri, kita ini ada di mana gitu. Itu yang paling penting. Enggak, maksud saya gini, Kang Ari termasuk orang yang harus bertanggung jawab terhadap idiom-idiom itu, bahwa kemudian banyak anak-anak yang salah mengartikan itu gitu, sehingga mengekspresikan diri itu ya seenaknya aja gitu. Padahal ekspresi itu kan juga harus membebaskan telinga orang, kenyamanan orang, kan begitu ya. Sekarang gini, orang yang mengikuti pandangan saya tanpa dia bertanya kepada saya, ya pasti dia sesat karena dia nggak paham gitu. Dia mungkin dia bisa melakukan hal yang sama seperti saya, tapi dia tidak paham apa yang saya lakukan gitu kan. Karena saya percaya yang saya lakukan itu punya pemaknaan dan punya pertanggungjawaban gitu. Karena apa? Saya sendiri melakukan itu bukan ya misalkan kalaupun saya mau bermain seperti sembarang, itu bukan sembarang gitu.
Iya, Iya, ya itu kan. you're the maestro gitu ya dalam hal itu karena sudah lewat lah urusan teknik. Iya. Ya tapi kan apakah saya harus bertanggung jawab kepada mereka? Ya salah mereka sendiri, kenapa ngikutin saya? Saya juga nggak menyuruh mereka untuk ikuti saya kan. Iya, Gitu artinya ada pemahamannya yang belum tuntas gitu. Iya, kan. momen belum tuntas. Idiom bahwa orang itu bebas berkarya gitu ya dengan segala macam kemampuan dia itu sebenarnya lebih kepada semangatnya ya, bukan kepada outputnya ya. Ya proses. Prosesnya. Proses. Kadang orang suka nggak sabar sama proses tuh, yang penting dia menghasilkan sesuatu aja gitu. Disitulah dia belajar sabar. Ya istilahnya kan alternatif untuk menemukan dirinya dengan berkarya itu kan juga banyak varian-varian pilihan. Dia mau yang hanya mengejar target akhir atau dia memang butuh proses itu kan. Nah, kalau Pada akhirnya yang bakal menyeleksi itu apa? Resistensi dia, maksudnya itu eksistensi dia itu apa? ya kesadaran bahwa kita itu hidup itu harus belajar terus gitu. Jadi Maksud saya itu eksistensi dia itu kemudian akan ditentukan oleh apa ketika dia main dengan mindset yang menurut saya itu nggak pas gitu. Yang penting main bebas gitu. Sampai kapan dia akan bisa begitu? ya sampai kalau dia sudah memegang sebuah formulanya, itu akan tidak ada persoalan sampai kapan itu tidak ada persoalan. Tapi banyak yang nggak nemu-nemu tapi oke, terus tampil. Ya, itu kan relatif kan ya. Yeah. Pertemuan seperti itu tuh juga seperti kalau bahasa saya itu hidayah juga gitu. Ya biarin aja lah, yang penting mereka mau berkarya. Karena yang menentukan itu dirinya sendiri ketika dia punya kadar kesabarannya tinggi, terus kadar kesadarannya bahwa dia harus terus banyak meraup ilmu kan, mungkin di situ. Yang berat tuh kan kita tuh, karena kita kan punya tanggung jawab moral untuk terus mengapresiasi karya orang gitu kan. Padahal kadang-kadang it's not good atau bukan selera kita, tetapi kita punya tanggung jawab untuk terus mensupport dia gitu. Audiens menjadi berat jadinya gitu. Kan kasihan audiensnya tuh kalau begitu tuh. Enggak juga. Jadi kalau menurut saya ada satu sudut pandang yang melihat bahwa audiens itu juga perlu diberi sesuatu yang sifatnya nutrisi. Saya pengen kembali kepada sosok Ari Julian ya, yang sudah mencoba untuk mengabaikan brand dirinya sebagai musisi independen ya, musisi indie gitu ya. Padahal secara de facto you started gitu kan, and then juga bahkan banyak yang menyematkan gelar sebagai Presiden Republik Indie Indonesia gitu kan. Iya, karena memang perjalanan bergerilya dalam semangat indinya itu kan udah lama gitu, dan kemudian menularkan ke banyak orang gitu. Nah, tetapi dengan matinya musik indie sekarang, Kang Ari lebih concern kepada realitas gerilya gitu ya. Nah, gerilyanya itu ya saya agak ngikutin juga sih, ke Jawa, ke Riau, ke Bengkulu, kemana-mana gitu ya. Itu dalam rangka apa itu gerilya itu? Apakah menyadari bahwa proses independensi itu sekarang menjadi sulit sehingga kemudian ya sudah saya membuka kantong-kantong kesenian yang baru, atau gimana tuh? Ya, saya ingin meluruskan aja dulu di awal tadi tentang saya sebagai diklaim orang penting di indie lah gitu. Sebenarnya saya merasa memang penting. Ya terserah lah ya, tapi saya sendiri punya pendapat bahwa saya yakin banyak orang lain yang punya peran yang lebih sama atau bahkan lebih dari saya. Nggak usah percaya, udah dia orang penting ya. Ya, terus di sisi lain saya melihat, makanya itu saya tidak punya beban tentang itu. Kenapa makanya seolah-olah saya mengabaikan. Sebetulnya saya sendiri tidak pernah menamakan itu seperti cerita presiden itu. Sebenarnya kan itu kan
orang yang salah apa ya? Ya tapi saya apresiasi ketika orang menghargai itu sebagai, karena kalau orang tahu cerita aslinya itu pasti orang juga tahu tapi ya lepas dari apapun Oh seperti itu gimana? Oh seperti itu gimana? Emang itu kenyataan? Lain lah. Jadi itu unik itu memang. Jadi ada cerita tentang itu, pergerakan itu. Jadi akhirnya orang menyebut saya presiden ini dan sebagainya, itu ada cerita khusus. Tapi yang jelas kalau ini kan Kang, kalau orang yang sudah hatam sama ilmu agama, udah pinter, ya itu memang klaim masyarakat untuk mendapuk dia sebagai seorang kiai, tuan guru gitu kan. Nah, jadi ya begitu juga yang terjadi. Jadi ya sah-sah saja orang memang sah saja. Tapi maksudnya gini, saya juga kan penting untuk mengklarifikasi, percaya atau tidak klarifikasi itu ya terserah. Tapi nanti itu ada segmennya panjang lah ya. Karena ini kan mau kita capai ini sekarang, pertanyaan akhir itu kan adalah apa sih, kenapa saya melakukan perjalanan gerilya itu, apa kan gitu. Istilahnya kalau saya sih melihat itu kan sebenarnya bagian dari satu pola pikir saya ketika mengadopsi semangat ini. Ini kan independen, sendiri, apapun sendiri. Ketika sendiri kan kita sadar bahwa sendiri itu kita juga harus membuat jaringan sendiri kan. Nah itu dalam rangka membuat jaringan itu kita harus buat gerilya kemana-mana, karena jaringan itulah yang kita bina gitu. Oke. Saya coba ingat-ingat ya yang sudah pernah dilakukan itu, proses gerilya itu bahkan sampai ke luar negeri, Belanda, Belgia, Swiss kalau saya nggak keliru, Austria, Perancis, dan di Asia itu di India. Terus saya pernah dengar juga pengen ke Nepal gitu ya, itu masih dalam konteks untuk bergerilya juga ya? Jelas. Atau karena Nepal itu puncak dunia, ada sisi lain yang pengen dicapai secara spiritual mungkin. Saya salah satunya. Tapi kalau saya sih punya prinsip bahwa memaksimalkan keterbatasan. Artinya gini, ketika kalau sekarang konteksnya ke Nepal seperti itu kan, ketika memang ada kesempatan, peluang seperti itu, berarti dalam waktu yang bersamaan penting untuk kita memaksimalkan hasil dari itu. Hasilnya itu ya itu, kalau memang ada sisi spiritual bisa kita lakukan ya kenapa enggak. Sisi lain misalnya dari sisi gerilyanya ya itu silaturahmi itu. Sebenarnya gerilya dalam konteks saya ini sebenarnya juga menjalin silaturahmi itu. Silaturahmi itu kan tidak selalu harus yang sifatnya misalkan masif juga misalkan, tapi kalau kita kenal dengan beberapa orang di wilayah lain dan kita selalu kontak dan dia tahu ada sebuah feedbacknya dari semua proses gerilya itu selalu menghasilkan karya ya. Kebanyakan itu lain sih, kalau saya ngelihat kekaryaan itu satu fase atau satu. Biasanya kan habis gerilya muncul ide terus berkarya gitu. Enggak juga sih. Enggak. Itu justru kekaryaan itu kadang-kadang muncul dengan sendirinya kalau saya. Itu dengan natural. Terus sekalipun saya misalkan sekarang tidak bergerilya, kalau kekaryaan itu pasti muncul. Jadi bukan berarti saya bergerilya terus mendapatkan isu, enggak juga. Ya, tapi otomatis kalau misalnya kita gerilya ke suatu daerah yang kita belum pernah misalnya, ya pasti muncul cerita di situ. Itu jelas. Tapi kan ada teman target. Gitu. Ada teman kita tuh harus naik sepeda sampai ke Vietnam, baru mendapatkan ilham, baru dia bikin album. Bisa seperti itu. Maksudnya cara setiap orang kan beda. Yeah. Karena kadarnya juga beda. Kadar saya dan kadar dia beda. Oke. Kalau saya nggak salah itu albumnya Kang Ari, saya nggak tahu persis berapa banyak, mungkin range-nya antara 30 sampai 40 gitu. Itu lebih banyak menceritakan soal apa? Banyak macam, dari mulai tentang lingkungan sampai sisi introspeksi spiritual, terus cerita tentang balada, kisah, banyak kisah ya. Dan banyak hal di situ, terutama juga dan sampai juga saya banyak karya yang sifatnya absurd gitu. eksperimental. Pernah bilang kayaknya eksperimental.
Iya, saya memang lebih sepakat Kang Ari itu eksperimental, karena dari beberapa pengalaman saya nonton Kang Ari, saya sebagai penonton juga kadang-kadang terlibat juga dalam proses bermusik itu gitu. Dan yang pernah saya cerita juga bahwa dalam satu sesi Kang Ari itu gitarnya putus di tengah konser, tiba-tiba masang senar gitar ya, tapi jadi pertunjukan gitu ya. Itu kan nggak bisa dilakukan oleh banyak musisi gitu. Nah, you're born to be an artist, jadi menurut saya, jadi apapun yang Kang Ari lakukan tuh manifestasi dari sebuah proses perkesenian yang panjang gitu. Ya, memang saya akui, terutama kalau saya akui banyak hal yang membuat saya berubah banyak gitu ketika saya pindah ke Lombok. Ketika awal-awal kan saya di sini nggak banyak teman dan banyak beberapa tahun lah ya. Itu kan secara otomatis kadang-kadang memberikan saya ruang banyak untuk kontemplasi, ruang banyak untuk introspeksi, untuk melihat banyak hal yang selama ini mungkin waktu-waktu itu tidak akan ada ketika saya punya kesibukan lain gitu. Nah itulah waktu-waktu pembenahan dan ketemu banyak hal. Terus tinggal di Lombok ya, atmosfer apa yang mendukung kekaryaan Kang Ari selama Kang Ari di Lombok nih? Apa sih yang hebat dari Lombok sehingga kemudian bisa memberikan suplemen tambahan supaya Kang Ari itu bisa lebih survive, berkarya gitu? Yang hebat itu di sini itu banyak PR. Banyak PR. Jadi justru banyak PR itulah yang banyak PR dan banyak mimpi yang belum kesampaian. Itu justru menjadi vitamin buat kita. Kalau atmosfernya gimana di Lombok? Oh ya, luar biasa. Bagus ya. Karena dibanding Jawa, Bandung misalnya, setiap daerah punya keistimewaan masing-masing. Saya tidak bisa membandingkan seperti itu. Tapi di sini ada luar biasa yang jadi PR-nya itu adalah ketika ada beberapa sisi yang perlu kita mensupport beberapa ruang, beberapa semangat yang selama ini mungkin belum terrelasi dengan baik gitu. Ya, oke. Dua pertanyaan terakhir. Satu tentang Dewan Kesenian nih. Apa opini Kang Ari tentang Dewan Kesenian? Jawab aja lah. Oke. Karena ya sebagai di Lombok ini ya. Iyalah, di Lombok. Kita pasti punya ekspektasi, namanya juga dewan. Dewan itu kan legislatif ya. Artinya dia punya konstituen yang namanya masyarakat kesenian gitu kan. Harusnya dia melakukan proses-proses edukasi, proses-proses legislasi yang mendukung lahirnya kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung atau mengembangkan dunia kesenian gitu. Pentingnya Dewan Kesenian itu adalah, bagi saya syaratnya adalah ketika kita menemukan banyak kegiatan aktivitas yang memang kita lihat sudah mulai berkelihatan bagus dan penting untuk diproses. Tapi kan itu kan cara pandang saya subjektif. Tapi kan saya tidak bisa menghakimi orang lain. Orang lain punya cara pandang yang mungkin juga mereka merasa keperluan itu penting gitu. Dan itu haknya mereka untuk akhirnya mereka punya gagasan, kita perlu ngebangun lagi Dewan Kesenian, oh silakan. Kalau saya punya opini sih penting banget ya, yang penting ditangani oleh orang yang tepat gitu. Artinya orang-orang yang paham manajerial, paham marketing dan saya bilang penting, tapi belum sekarang, belum saatnya. Ada saatnya nanti ketika melihat itu sudah baru kita Enggak, dari sekarang tuh juga kita butuh inventarisasi kesenian misalnya, terus inventarisasi pelaku kesenian. Nah itu kita nggak punya, sehingga dalam kaitannya dengan pemerintah kita tuh lemah sekali dalam hal data gitu. Jadi menurut saya sih ya menurut saya juga begitu, betul. Tapi kan kenyataannya yang prediksi saya itu benar, bahwa ada beberapa, ya maaf kalau saya bilang, ketidaksiapan beberapa figur itu yang tidak ke situ arahnya gitu. Dan itulah yang terpilih gitu. Mau gimana kita gitu kan. Nah, itulah yang jadi masalah. Figur berarti. Jadi kan saya prediksi saya tidak setuju itu karena saya melihat belum ada figur-figur yang bisa mengarahkan ke situ. Makanya, tapi di sisi lain saya menghargai semangat orang-orang itu. Jadi ketika dewan itu akhirnya terbentuk, ya silahkan. Tapi kenyataannya kan ketika dewan itu juga akhirnya terus berganti dalam situasi yang juga saya kurang setuju ketika
pemilihan itu dilakukan bukan oleh senimannya sendiri, tapi inisiatif dari pihak lain, institusi lain, industri lain yang sebetulnya justru seharusnya seniman sendiri karena perlu independensi dewan itu. Dan satu hal lagi yang kalau saya melihat ada perbedaan cara pandang saya mungkin di beberapa teman itu, bahwa ada beberapa saya berdialog dengan teman di sini, ternyata dewan itu mereka butuh dewan itu adalah sebagai perantara atau jembatan antara dia membawakan mewakili aspirasi, kepentingan seniman untuk berhadapan dengan pemerintah. Itu kan? Iya dong. Ya itu kan seperti itu. Tapi kan Itu poinnya. Itu poinnya. Tapi kan ketika akhirnya dibentuk Dewan Kesenian yang diinisiatifkan oleh pihak pemerintah, yang notabene mungkin juga orang yang terpilih itu menurut saya belum tentu sebagai representasi dari Oke lah. Tapi itu ya hak mereka lah ya. Tapi kalaupun toh memang sudah terus bisa itu ya syukur. Tapi kalaupun tidak ya itulah persoalannya. Dan satu hal lain yang maksud saya perbedaan itu gini, ketika orang berpikir seperti itu, dan kalau saya melihat dewan itu dari kacamata saya itu adalah namanya dewan. Jadi pentingnya, makanya kenapa saya bilang lihat itu, ketika lihat itu ya kayak legislatif lah, dia punya konstituen lah, namanya musisi, namanya seniman. Kalau saya maksud saya gini, dewan itu penting juga, misalkan dia bentuknya itu adalah dia itu menghimpun ada satu perwakilan dari beberapa komunitas itu ada wakilnya di situ, dan ada ketuanya, dan dia apapun juga penting untuk mendengar mereka, karena mereka ini mewakili juga beberapa. Nah itu, tapi beberapa orang merasa dewan itu enggak gitu, karena dewan yang menurut mereka aturannya sudah itu bukan itu, tapi dewan yang memang tidak punya wakil dari itu, tidak, jadi seperti inilah OSIS lah dewannya gitu. Kayaknya gitu, kayak OSIS kayak banget. OSIS gitu. Ya memang kalau saya lihat itu sekarang itu banyak kan Yang sekarang ya. Tapi ya udahlah, saya juga nggak berhak ngomong apapun karena Berhak, karena Anda kan seniman, ya nggak maksudnya, berhak punya wakil. iya, ya, tapi nggak, maksudnya gini, saya masuk orang yang satu tidak berada dalam posisi menjadi pemilih waktu itu. Jadi saya tidak punya kepentingan apapun gitu. Kalaupun dia berkepentingan untuk membela kepentingan seniman ya bagus. Tapi karena saya bukan seniman, saya adalah gerilyawan kesenian, jadi agak beda. Gitu. Terus terakhir, harapan terhadap kesenian di Lombok ini, baik dari pemerintahnya, dari pelakunya, apa tuh? Ya otomatis kalau harapan sih pasti harapan yang lebih baik dari sekarang gitu. Ya, that's it. Ya itu aja. Mau apa lagi kita, maksudnya sekarang berharap yang lebih jauh pun juga kalau memang kita tahu misalkan SDM kita masih belum seperti yang kita harapkan, ya sudah. Kita Emang belum bagus? bagus, Ayo relatif. loh. Bagus enggak itu relatif. Karena bagi saya itu kehidupan itu kan Enggak, tadi tuh bisa bilang begitu SDM-nya gitu. iya. Emang SDM-nya kenapa? Ada masalah? SDM-nya ya nggak ada masalah, tapi masalah gitu. Jadi artinya karena kan banyak ekspektasi kita tidak sesuai juga dengan kenyataannya gitu kan. Kenyataan misalkan pada kenyataannya memang misalkan kita berharap tadinya SDM itu bisa seperti ini, tapi kan tidak seperti itu gitu. Tapi saya juga tidak bisa menghakimi bahwa itu jelek, tidak. Karena mereka juga punya kapasitas sendiri, punya nilai sendiri dan sebagainya. Yang saya sebagai orang yang maksudnya bukan dari daerah sini tapi sekarang tinggal di sini harus tahu diri juga, bisa mengapresiasi apa yang sudah ada. Dan ya yang penting kita juga punya kontribusi terhadap apa jelas, yang kita. Persoalan ketika kontribusi itu diperhitungkan atau tidak itu bukan persoalan ya, saya. Yang penting kita berbuat. Kita berbuat yang terbaik. Apalagi kita tinggal di Lombok, ya kan, kita setiap hari menghirup udaranya, makan beras dari sini dan sebagainya. Masa kita nggak punya? Ya, saya juga pengen ya punya harapan besar bahwa satu saat nanti itu kita semua ini
Sama kita juga kebetulan bukan asli sini tapi sudah menjadi bagian dari Lombok. Tentunya harus ada sesuatu yang bisa kita kontribusikan lah gitu terhadap Lombok. Kalau enggak ya malu, ngapain lu pindah ke Lombok kalau nggak bisa menghasilkan sesuatu gitu. Oke, so pemirsa, jadi dimanapun kita berada, setidaknya kita mesti bisa menghasilkan atau berkontribusi terhadap dimana kita bisa tinggal untuk membangun peradaban, untuk membangun kemanusiaan yang lebih baik. Dan Kang Ari Julian ini membangun semua itu melalui media bermusik. Dan bukan hanya bermusik ya, bahkan juga dalam aktivitas lingkungan dan kesenian secara keseluruhan ya, melukis dan sebagainya, apapun lah sebetulnya. Karena yang bisa. ada satu hal kan, satu lagi, bahwa bagi saya kesenian itu ada di semua sektor, mulai ilmu pengetahuan, teknik atau agama atau kesenian itu ada di mana-mana. Dan yang terjadi sekarang yang dalam konteks gerilya ini yang ingin saya tegaskan, perjuangan itu adalah ingin memberikan semangat kepada yang lain, semangat baru, bahwa kesadaran bahwa kesenian itu penting sebagai bagian kontribusi yang penting untuk meningkatkan peradaban yang lebih baik gitu. Karena selama ini masih ada konteks orang yang berada dalam cara berpikir kesenian itu hanya hiburan gitu. Saya ingin lebih menegaskan ke sana. Gitu. Benar. Lebih menempatkan kesenian itu penting karena untuk peradaban. Gitu. Kita sama-sama sepakat bahwa kesenian itu penting untuk bisa kita ajarkan kepada anak-anak generasi penerus kita agar kehidupan kita ke depan itu bisa menjadi lebih humanized gitu ya, lebih berkeadaban dan menciptakan masyarakat yang lebih toleran. Dan seingat saya di daerah-daerah konflik gitu ya, saya melihat tingkat peradaban ataupun intensitas keseniannya itu justru rendah. Jadi saya termasuk orang yang yakin bahwa daerah-daerah konflik itu salah satunya terjadi karena tingkat peradaban dan tingkat apresiasi terhadap kesenian itu rendah. Betul. Sepakat ya? Betul, sepakat. Ya itulah makanya saya bilang banyak hal yang harus digerilya gitu. Jadi gerilya itu tidak akan habis gitu. Jadi kalau orang tanya sampai kapan selesai gerilya, nggak ada selesainya. Persoalan itu akan ada selalu terus. Jadi ya makanya kenapa saya bersikap saya bukan seniman, saya pikir gerilyawan kesenian aja. Yang seniman udah banyak lah. Saya jadi gerilyawannya aja. So walaupun dijuluki sebagai Presiden Musik Indie Indonesia, beliau ini sekarang sudah menetapkan diri untuk lebih senang disebut sebagai gerilyawan kesenian, membuat kantong-kantong baru, dan itu merupakan kantong-kantong peradaban baru. Kira-kira gitu Kang ya? Ya bisa boleh. Gitu aja lah. Supaya selesai, supaya sepakat ya. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan channel and comment di channel saya Ari Garmono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.